kunci keberhasilan stunting di tempat kami ada dua. Satu, sinergi pentahelix. Yang kedua, inovasi. Nah, itulah kenapa 2025 kemarin kita dinobatkan untuk yang ke-5 kalinya. Kota Mojokerto sebagai kota terinovatif se-Indonesia. Target nasional minimal 9% atau harus di bawah 9%. Nah, Kota Mojokerto juara. Berapa, Bu? Tinggal 1,12% saja. Sisanya. Jadi kemarin kami dapat reward dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal 6,3 miliar atas keberhasilan penanganan stunting itu. Baik, selamat datang di Relasi, podcastnya Berita1.com membahas regulasi dan aspirasi. Dan relasi kali ini terasa memang sangat spesial karena kita akan membahas tentang 1 tahun pemerintahan daerah. Jadi di podcast spesial hari ini kita akan mengulik apa saja janji kampanye yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun terakhir, apa saja tantangannya dan bagaimana menghadapi 2026. Dan kali ini saya tentu tidak sendirian dan sudah hadir bersama kita Wali Kota Mojokerto Ibu Ika Puspitasari. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, saya sapa Ibu dengan Ning Ita saja. Karena saya lihat di sosial media Ibu lebih terkenal dengan nama Ning Ita. Betul sekali. Baik Bu, kita langsung mulai saja. Ini kan Ibu kurang lebih sudah setahun dilantik sebagai kepala daerah, walaupun ini menjadi periode kedua Ibu kalau tidak salah Ibu ya. Betul. Nah, saya ingin tahu sebenarnya waktu Ibu kampanye waktu itu 1 tahun yang lalu tentu ada janji-janji kampanye yang disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat memilih Ning Ita sebagai wali kota mereka. Apa saja Bu janji kampanyenya dan apa saja yang sudah dijalankan dalam 1 tahun ini? Ya, jadi karena periode kedua ya, seperti tadi yang Pak Sukri bilang, sehingga kami menyebutnya di dalam kampanye itu adalah Ning Ita Jilid 2. Ning Ita Jilid 2. Nah, jadi karena Ning Ita Jilid 2 tentu keberlanjutan dari program pertama di periode pertama gitu ya. Jadi apa yang sudah berjalan baik di periode pertama, nah itu kita lanjutkan. Apa yang belum selesai di periode pertama itu kita tuntaskan. Nah, jadi begitu ceritanya. Maka di bidang pendidikan jelas kita sudah punya 5 gratis di 9 tahun pendidikan dasar. Nah, kemudian ada beasiswa ratusan mahasiswa setiap tahunnya kita biayai. Nah, untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, kemudian kalau dulu hanya jenjangnya S1 saja, maka untuk yang Ning Ita Jilid 2 kita upayakan bisa lebih dari S1. S2 bisa berarti? Pasca sarjana. Pasca begitu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Mojokerto ataupun yang ada di luar Mojokerto. Nah, bidang kesehatan kita sudah 7 tahun. Jadi sejak awal saya menjabat di periode pertama kita sudah universal health coverage. Jadi meskipun sekarang transfer ke daerah dilakukan pemangkasan, UHC tetap jalan di Kota Mojokerto. Jadi masyarakat kami efisiensi tidak berpengaruh terhadap kesehatan warga Mojokerto Bu ya. 100% tetap di cover oleh JKN dari APBD-nya Kota Mojokerto. Nah, kemudian bidang ekonomi, kita potensi terbesarnya itu adalah UMKM dan IKM. Jadi berdasarkan data BNBA, by name by address dengan spesifikasi jenis usahanya, kita punya tidak kurang dari 18.000 UMKM dan IKM. Nah, fokus kita fasilitasi, pendampingan, upgrading skill, gitu ya. Bantuan promosi, pemasaran, sarana prasarana supaya mereka bisa tetap eksis dan bahkan bisa naik kelas. Itu yang bidang ekonomi gitu ya. Kemudian pariwisata, pariwisata, sejarah dan budaya. Bagaimanapun juga kalau berbicara tentang Mojokerto, pasti tidak akan lepas dari sejarah kejayaan Majapahit. Nah, gitu. Maka Kota Mojokerto sebagai pendukung kawasan strategis pariwisata nasional Majapahit yang ada di Trawulan. Sektor penyediaan jasanya ada di kota kami. Nah, kan begitu. Sehingga kami bikin satu area di sekitar Sungai Ngoto, anak Sungai Berantas itu sebagai salah satu destinasi wisata Majapahit. Nah, itu kira-kira. Jadi tinggal melanjutkan aja program di periode pertama, keberlanjutannya di
periode kedua. Baik, bicara soal melanjutkan, tentu banyak program yang sudah berjalan dalam 1 tahun ini. Tapi tentunya setiap program ini memiliki kompleksitas dari sisi regulasi dan juga anggaran. Tadi udah Ibu singgung soal anggaran. Nah, dari sekian banyak program yang sudah Ibu canangkan dan mulai dijalankan, sebenarnya apa yang kemarin menjadi prioritas selama setahun pertama dari program-program tadi? Melihat dari regulasi dan anggarannya, Bu. Ya, jadi kalau pendidikan kan masih tetap berjalan, tidak terdampak kesehatan, begitu pula masih tetap berjalan gitu ya. UMKM, IKM dari sektor ekonominya juga masih tetap berjalan. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, gitu ya. Mungkin sekarang pada event-event yang berdampak. Jadi kalau dulu saya punya kalender event, tahunan. Jadi kita bersinergi dengan pihak swasta untuk bisa bikin event-event yang berdampak di Kota Mojokerto. Dalam 1 tahun ada sekian banyak event gitu ya. Nah, mungkin di tahun 2026 ini nanti akan berkurang tuh jumlah eventnya karena anggaran yang mulai terbatas. Tapi kita tetap upayakan bersinergi dengan pihak-pihak eksternal gitu ya, tetap kolaboratif bagaimana ada event berdampak di Kota Mojokerto. Nah, termasuk salah satunya dengan Berita Satu ini. Rencana kita akan kolaborasi, Bu ya. Iya, itu maksudnya. Jadi jangan lupa warga Mojokerto nih, sekalian kita promo dikit, Bu ya. Jangan lupa warga Mojokerto, kita akan bikin acara besar di Kota Mojokerto April nanti, Bu ya. Dan Ibu udah support kan, Bu ya? Iya, siap. Karena ini bagian daripada meningkatkan ekonomi daerah, ya Bu ya. Karena pengungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata, event berdampak. Betul. Nah, kemudian Bu, berbicara soal program utama, prioritas, apa yang sudah dijalankan selama setahun terakhir ini dan berdampak kepada masyarakat secara langsung? Ya, di bidang kesehatan bidang kesehatan ya. Kita kan udah 7 tahun universal health coverage. Terus salah satu prioritas nasional itu kan bagaimana menekan angka stunting di Indonesia. Saya dengar stunting turun, Bu ya? Drastis. Drastis ya? Drastis. Luar biasa. Jadi kalau program nasional kan bagaimana mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satunya kan anak-anak Indonesia harus bebas stunting, gitu ya. Target nasional minimal 9% atau harus di bawah 9%. Nah, Kota Mojokerto juara. Berapa, Bu? Tinggal 1,12% saja. Sisanya. Jadi kemarin kami dapat reward dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal 6,3 miliar atas keberhasilan penanganan stunting itu. Dan pasti kedepannya akan lebih berkurang lagi, Bu, stunting ya, Bu. Tentu memang arahnya kita harus sampai mendekati zero ya. Tapi kalau benar-benar nol tidak mungkin. Negara maju sekalipun juga tetap pasti di atas nol gitu ya. Tapi artinya kalau sudah minim banget kan, karena begini ngomong stunting, ketika anak-anak cacat lahir itu kan tidak mungkin tidak stunting, pasti stunting kan. Nah, itu artinya kenapa tidak bisa benar-benar nol itu begitu. Karena bukan hanya bawaan gizi, tapi juga kemudian ada faktor keturunan dan lain sebagainya yang menyebabkan itu. Tapi luar biasa, saya lihat pencapaian penurunan stunting di Kota Mojokerto. Sebenarnya apa kuncinya? UHC tadi? Tidak hanya itu. Apa aja, Bu? Jadi kita sinergi ya, sinergi pentahelix. Kemudian inovasi. Kunci keberhasilan stunting di tempat kami ada 2. Satu, sinergi pentahelix. Yang kedua, inovasi. Nah, itulah kenapa 2025 kemarin kita dinobatkan untuk yang ke-5 kalinya. Kota Mojokerto sebagai kota terinovatif se-Indonesia. Nah, salah satu inovasi yang kami miliki adalah terkait penanganan stunting itu. Jadi kami sinergikan. Ada program dulu yang namanya inkubasi wirausaha. Pada zaman pandemi COVID gitu ya, kelompok-kelompok masyarakat kita berikan pendampingan, kita berikan modal usaha, kita berikan pelatihan. Nah, mereka bikin usaha makan minum. Nah, kemudian di sisi yang berbeda ada kelompok masyarakat yang kemudian kita berikan bantuan permodalan untuk bikin bioflok budidaya lele. Nah, ada lagi kelompok yang lain ini yang memanfaatkan sampah organik dari rumah tangga di satu kelurahan itu diambil, dipungut tiap hari, kemudian ini dijadikan sebagai pakan magot. Magotnya dijadikan sebagai pakan lele. Lelenya hasilnya diambil
untuk dimasak kelompok masyarakat ini tadi, kemudian dijadikan sebagai makanan yang dikirim ke rumah-rumah yang punya bayi balita stunting. Jadi ini berkesinambungan Bu ya. Ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular ya, luar biasa. Itu udah berjalan, makanya hasil itu kemudian diverifikasi lapangan oleh tim dari pusat beneran berjalan, gitu ya. Jadi ada kelompok masyarakat yang akhirnya menjadi penyedia makan minum, tapi benar-benar kelompok masyarakat, bukan dalam arti catering penyedia yang besar, enggak. Jadi kelompok masyarakat, ibu-ibu gitu ya. Tapi pengadaannya lewat e-katalog, kita dampingi. Lelenya benar-benar dari tadi bioflok yang makannya benar-benar dari maggot yang dibudidayakan. Jadi benar-benar ekonomi sirkular dari sampah. Jadi maggot makan lele, lelenya dimasak ini, kemudian hasilnya untuk ngasih makan bayi balita stunting. Ternyata angka stunting kita menurun. Iya. Dan ini melibatkan partisipasi masyarakat. Betul. Jadi tidak hanya kerja pemerintah kota saja, tapi masyarakat dilibatkan secara langsung. Masyarakat. Kemudian ada forum CSR di luar itu untuk pendanaannya. Jadi tidak hanya dari swasta APBD. Juga terlibat berarti Bu dengan CSR-nya itu ya. Betul. Makanya saya bilang tadi pentahelix. Media juga terlibat di sana untuk penyebar luasan informasi kepada masyarakat, kan begitu. Nah, kemudian ada pendampingan juga dari akademisi. Nah, terkait dengan gizinya untuk bayi balita stunting itu kan butuh dari perguruan tinggi juga. Jadi secara ilmiah dikawal betul-betul ya. Benar. Dari sisi gizinya agar tidak salah Bu ya ketika dalam menjalankan itu ya. Faktanya kan bisa menurunkan stunting beneran gitu. Dan ini kan terukur, artinya tidak hanya sekedar seremonial saja. Ya, Bu, dan artinya ketika diverifikasi lapangan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri beneran, makanya kita akhirnya dapat juara nasional sebagai kota terinovatif, salah satunya dari inovasi itu gitu. Luar biasa. Selain kesehatan, apalagi program yang sudah benar-benar berdampak ke masyarakat? Pendidikan. Jadi kembali lagi. 2045 Indonesia emas gitu ya. Jadi jangan sampai ada anak-anak Kota Mojokerto yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun. Makanya kemudian ada 5 gratis di Kota Mojokerto. Apa aja 5 itu? Gratis yang pertama biaya pendidikan udah gratis. Gratis yang kedua angkutan sekolah. Angkutan sekolah kita gratis juga. Kita punya belasan unit bis sama mobil yang agak kecil. Keliling setiap pagi mengantar dan menjemput anak sekolah. Ada beberapa halte kan, halte di setiap koridor ada kan di dekat-dekat sekolah itu. Jadi 2 angkutan sekolah gratis. Kemudian yang ketiga 3 setel seragam sekolah gratis. Dapat 3 setel? Ya. Kemudian yang keempat sepatu sekolah gratis. Karena saya punya sentra IKM alas kaki. Jadi IKM-nya Kota Mojokerto saya minta untuk jadi penyedia setiap tahun. Ini dapatnya setiap tahun Ibu? Jadi untuk murid baru. Untuk murid baru. Jadi setiap murid baru dapat 3 setel pakaian, dapat sepatu. Dan yang terakhir adalah alat tulis. Alat sekolah gratis. Ada tas, buku-buku dan alat tulis lainnya. Tapi itu di luar buku pelajaran karena setiap berubah-ubah Bu ya buku pelajarannya. Betul. Baik. Nah, 2 kemudian ditambah lagi yang bidang pendidikan. Tadi yang beasiswa. Yang beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. S1, setiap S2 tahun ya, Bu ya? itu ada sekitar 180 sampai 220. Mahasiswa yang kita berikan biaya pendidikan. Jadi per semesternya 3 juta. Mohon maaf. Ya, per semesternya 3 juta. Sekitaran 3 juta 600, ya? 3.600.000 ya? 3.600.000. Jadi kalau 1 tahun 7.200.000. Ya, itu dapatnya mereka support dari pemerintah kota. Dan itu efektif Bu untuk mencerdaskan warga Mojokerto? Tentu saja, karena angka rata-rata lama sekolah kan jadi meningkat. Ya, betul. IPM kita setiap tahun meningkat secara graduatif. Jadi artinya kan terukur gitu kan. Jumlah sarjana akan bertambah. Yang berpendidikan tinggi kan akhirnya jumlahnya meningkat. Ya, di situ akhirnya indeks pembangunan manusia Kota Mojokerto yang mengukur 3 sektor, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kan meningkat secara graduatif. Alhamdulillah sekarang sudah 80,9 kalau tidak salah. 80,9 luar ya, biasa. IPM-nya Kota Mojokerto. Iya, meningkat terus Bu ya. Ya. Ning Ita, saya mau tanya lagi terkait dengan ini kan tadi rasanya bagus sekali program-program sudah jalan. Dan Ning Ita saya lihat dalam menjelaskannya tuh sangat fluent sekali. Karena ini memang periode kedua, beda kalau misalkan sama kepala daerah baru, ya kan. Jadi ini tinggal melanjutkan. Tapi bagi Ning Ita sendiri,
Ya kan, yang sudah menjabat sebelumnya wakil, kemudian wali kota, sekarang wali kota. Nggak pernah wakil. Wali kota, terus kemudian periode kedua wali kota lagi. Ya. Nah, maksud saya apa sih bagi Ningita Kota Mojokerto itu? Jadi gini ya, niat awal ya. Saya ini kan seorang wirausaha, gitu ya. Sebenarnya nggak pernah ada dalam portofolio hidup saya untuk masuk ke dunia politik. Tidak terfikirkan dulunya? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali, Ji. Tapi ketika kemudian ada kesempatan bahwa untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, nah di situ kemudian saya ikut, dan memang takdirnya ketetapan Allah saya jadi kan gitu. Maka ini saya niatkan di situ saya bisa meninggalkan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Ningita wali kota hanya 5 tahun, satu periode lagi hanya 10 tahun. Tapi ketika Ningita sudah tidak menjadi wali kota, maka masyarakat masih mengingat ada legasinya Ningita, ada kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat atas apa yang dilakukan oleh Ningita. Itu yang ingin saya berikan untuk warga Kota Mojokerto. Karena kalau hanya berbisnis dan berusaha saja, manfaatnya hanya untuk buat Ningita dan keluarga. Tapi kalau menjabat, manfaatnya akan lebih luas dan kebijakan. Benar. Betul gitu ya? Gitu ya? Benar. Nah, sekali lagi bicara soal 1 tahun ke belakang. Tadi udah bicara yang bagus-bagusnya sudah berjalan. Tapi apa sih yang paling sulit dan berbeda dari tahun 2025 dengan 2024 sebelumnya? Apa yang paling sulit? Jadi begini, ini kan tadi saya cerita terkait ada perubahan kepemimpinan nasional. Sehingga RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, berubah mengikuti kepemimpinan yang presiden yang baru. Kan begitu. Nah, ada kebijakan baru oleh Bapak Presiden Prabowo, di mana beliau punya kebijakan ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Daerah-daerah yang tertinggal, daerah terluar, daerah terpinggir, juga merasakan pembangunan fasilitas program yang sama seperti daerah-daerah yang sudah maju seperti Kota Mojokerto, kan begitu. Sehingga atas hal tersebut ada satu kebijakan besar, pengalihan dana transfer ke daerah. Dan ini dirasakan oleh seluruh daerah se-Indonesia, khususnya daerah-daerah yang sudah maju seperti kami, kan begitu. Nah, sehingga di sini kita punya tantangan, bagaimana melaksanakan tugas-tugas kami terhadap masyarakat dengan keterbatasan anggaran yang ada. Efisiensi. Nah, kan gitu ya. Ini kan tantangan kita di tahun 2025 dan berlanjut sekarang 2026. Betul. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Gitu ini kan? yang menjadi challenge 2025 kemarin. Iya, sampai dengan sekarang sampai 2026 dengan gitu. Semoga nanti 2027 kebijakannya diganti ya, ditambah lagi. Tapi kan tentu masyarakat juga bertanya-tanya dengan keterbatasan anggaran, ya kan, dan lain-lain. Bagaimana Ningita ini menyiasati program-program tetap berjalan? Ya, jadi saya sampaikan kan tadi di awal ya, kalau urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ekonomi, alhamdulillah aman. Itu tetap kita jadikan prioritas utama. Jangan sampai berdampak terhadap apa yang didapatkan oleh masyarakat kami, gitu ya, baik secara kuantitas maupun kualitas layanannya, gitu. Sehingga yang paling berdampak kan satu tadi, event-event berdampak yang semula kita punya kalender event banyak sekali setahun, sekarang jadi berkurang drastis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untungnya, nah, saya kembali lagi bersyukur nih, di periode pertama untuk pemenuhan infrastruktur sudah saya selesaikan. Sehingga karena di periode kedua udah nggak punya PR untuk membangun infrastruktur jadi nggak begitu kerasa gitu kan. Karena sekarang kualitas jalan sudah baik gitu ya. Kemudian infrastruktur publik juga sudah terpenuhi semuanya gitu ya. Paling kan tinggal maintenance aja, pemeliharaan itu aja gitu. Kalau untuk pembangunan infrastruktur besar kan udah istilahnya kelar semuanya gitu. Jadi nggak begitu butuh anggaran besar seperti ketika di periode pertama. Jadi penurunan anggaran ini bisa dikatakan dampaknya nggak begitu signifikan. Karena di periode pertama Ibu sudah menjalankan hal-hal yang fundamental bagi masyarakat, yaitu adalah akses jalan. Karena memang infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat, selain kesehatan dan pendidikan.
Oke. Lalu kemudian Bu, tadi kan bicara Ibu bottleneck-nya atau kesulitannya tahun pertama adalah terkait dengan anggaran. Ada lagi nggak kesulitan yang lain? Apakah ada terkait regulasi atau kemudian investasi? Adakah kesulitan itu di 2025? Iya, jadi kembali lagi ya, Kota Mojokerto ini kan imut banget. Iya. Seperti satu kecamatan gitu ya. Tapi kotanya sangat ramai. Iya. Apalagi dengan akses tol Sumo Surabaya Mojokerto gitu ya, banyak sekali yang kemudian usaha ini beralih ke Kota Mojokerto, seperti buffernya metropolitan, ya kan, kalau di DKI kan buffernya kan Jabodetabek ya kan gitu kan. Nah sama kayak gitu, karena UMK di Kota Mojokerto kan terpaut cukup drastis dengan Surabaya, sehingga kalau bisnis di Kota Mojokerto kan lebih visible, lebih profitable gitu kan. Nah sehingga yang menjadi kendala salah satunya ketika banyak sekali investor yang mau masuk, lahannya kita nggak ada. Lahan tidak ada. Saking imutnya tadi. Iya. Akhirnya Ibu juga bingung nih mau di mana ditempatkannya. Jadi investor ketemu gitu, Bu, kami pengen ini, butuh lahan berapa 5 hektar. Aduh. Saya mau masuk ini, butuh lahan berapa? 4 hektar. Aduh gitu. Itu yang terjadi. Itu kendalanya ya. Iya. Ingin mendatangkan investasi tapi kemudian lahannya tidak tersedia. Banyak yang berminat. Investor datang. Tapi selalu kendalanya lahan. Makanya ketika investasi yang membutuhkan lahan besar, pasti nggak bisa. Jadi akhirnya investasi terbanyak di Kota Mojokerto adalah kuliner. Jadi muncul kafe-kafe baru, resto baru, banyak banget. Bermunculan. Iya. Tapi kalau misalnya mau industri yang agak besar, pasti rata-rata terkendala lahan. Gitu. Jadi kita lagi dorong bagaimana semakin banyak hotel ya di Mojokerto gitu ya. Ini ada lahan ini, ternyata RTH. Di sini lagi, RTH lagi. Terkendala ya. Karena RTH kan diwajibkan 30% oleh pemerintah pusat, 10% untuk private, 20% untuk publik ya kan. Dan itulah yang membuat akhirnya Mojokerto agak sulit sedikit bergerak soal investasi tadi. Bu, tadi kita udah bicara panjang tentang 2025. Saya ingin singkat saja Ibu jawab bagaimana peluang 2026 buat Kota Mojokerto biar masyarakat bisa tahu sebenarnya 2026 ini bagi Mojokerto ini cerah, suram, atau challenging. Iya kan? Harus ada 3 pilihan tuh. Iya. Jadi kalau kemarin Rakornas ya Pak Presiden menyampaikan bahwa kondisi geopolitik global masih sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional gitu ya. Dan beliau menyampaikan bahwa kunjungan ke beberapa negara di Eropa dan Asia, perbincangan antar kepala negara gitu ya, masih tentang kekhawatiran munculnya perang, ya kan gitu. Sehingga upaya bagaimana kita ini mengimplementasikan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, itu kan bagian dari bagaimana kita menjaga ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Sehingga kami kan sekarang punya Koperasi Merah Putih. Nah, kemudian SPPG yang mendukung program MBG. Ini kan bagian dari ekonomi sirkular. Ketika ini kita kuatkan, insya Allah ketahanan ekonomi bisa terjaga di daerah, gitu ya. Meskipun kondisi geopolitik ini masih sangat berpengaruh dan kita masih tetap harus waspada, kan gitu. Tapi kita sudah punya infrastruktur ya, infrastruktur melalui program-program tadi, tinggal kita kuatkan aja. Bagaimana ekonomi sirkular ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi kita jagain ini. Kita intervensi kalau misalnya butuh kekuatan pemerintah, ya udah kita masuk gitu. Baik, berarti kalau mendengar dari jawaban Ibu, berarti kalau dari 3 kategori tadi, apakah positif, negatif, atau challenging? Kayaknya lebih tepat yang ketiga tadi Bu ya. Masih challenging berarti ya 2026 ya ekonomi di Mojokerto Bu ya. Tapi challenging bukan berarti itu buruk, tapi peluang tetap ada. Asalkan optimisme tetap dibangun. Benar. Gitu Bu ya. Semangat itu yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat. Gitu ya. Kita tidak boleh merasa bahwa ini adalah kelemahan, enggak. Jadi ini tantangan, tapi kalau kita bisa menyelesaikannya, nah luar biasa, hebat kita. Dan kalau saya dengar dari statement Ibu dengan cara Ibu menyampaikan,
saya lihat wajah optimisme Ibu dan mudah-mudahan optimisme juga dialami atau dirasakan juga masyarakat Mojokerto, ekonomi Mojokerto harus lebih maju. Ya. Baik Bu, terakhir. Insya Allah. Closing statement, apa yang mau Ibu sampaikan ke masyarakat Mojokerto atau di luar Mojokerto, bagaimana Mojokerto ke depan? Ya, jadi saya ingin sampaikan bahwa apapun kondisi yang sekarang sedang kita hadapi gitu ya, masyarakat harus tetap optimis, sektor usaha juga harus tetap kuat, pemerintah akan selalu hadir, membersamai, baik itu memberikan support, memberikan fasilitasi, karena sejatinya untuk menumbuhkan ekonomi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab dari badan usaha, tapi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Mojokerto akan selalu hadir untuk bisa bersama-sama kita perjuangkan ekonomi ke depan menjadi lebih cerah. Baik. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari ini. Gitu. Luar biasa. Kata kunci yang yang ingin kita sampaikan tadi, bahwa pembangunan peningkatan ekonomi adalah tanggung jawab bersama. Itu menjadi kata kunci dan kita doakan dan kita support selalu agar Kota Mojokerto menjadi kota yang maju dan dilihat oleh dunia. Amin. Terima kasih Ningita atas waktunya. Sukses selalu dan selalu sehat. Amin. Baik, kita berjumpa kembali di relasi selanjutnya. Saya Sukri Rahmatullah undur diri, sampai jumpa.